Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, terima kasih ya atas semangat paginya. Nah, ada sedikit pengumuman bahwa hari ini untuk kelas 4 gurunya tidak bisa hadir. Nah, dikarenakan tidak bisa hadir ada kepentingan keluarga. Jadi kelas 4 dan kelas 5 belajarnya kita gabungkan supaya bisa mempersingkat efektivitas waktu kita belajar kita jadi lebih mudah gitu ya. Nah, untuk hari ini kelas 4 ada yang tidak hadir? Hah? Hadir semua. Kelas 5? Hadir semua. Nah, untuk pembelajaran pokok hari ini untuk kelas 4 kita akan membahas tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Sementara untuk kelas 5 kita akan membahas tentang NKRI harga mati. Nah, ini ya materi pokok pembahasan hari ini. Untuk kelas 5 kita akan membahas tentang lembaga pemerintahan yang ada di desa dan juga kecamatan. Sementara untuk yang kelas 5 kita akan fokus ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari semua materi ini ada keterkaitannya. Nanti seperti apa NKRI? Nah, dan NKRI ini pasti tersusun dari bagian-bagian lembaga pemerintahan, yaitu nyambungnya nanti ke desa dan juga kecamatan. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang desa dan kecamatan untuk kelas 4. Dan untuk kelas 5 sementara silakan buka dulu buku paket. Nah, silakan dibaca dulu materi tentang NKRI ya, boleh ya. Nanti di tugasnya diperkelompok. Nah, untuk kelas 4 ini materi yaitu tentang pemerintahan desa dan kota. Nih, ada ini struktur desa dan ini juga struktur kecamatan. Nah, di dalam desa itu ada apa aja? Struktur desa itu ada apa aja? Sebutkan. Yang ada di situ. 1 ada kepala desa. Kepala desa. Terus nanti dari kepala desa ini ada bagian-bagiannya yang ada di wilayah di bawah kepala desa. Yang dekat ke kepala desa ada siapa di situ? Ada des atau sekretaris desa. Tugasnya untuk apa sekretaris desa? Silakan. Nah, sekretaris desa di sini ada juga tugasnya, yaitu untuk membantu kinerja dari kepala desa. Semua program-program yang ada di desa biasanya berpusat di sekretaris desa. Ya. Nah, terus selain dari sekretaris desa ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada perangkat desanya. Apa aja? Ada kepala desa dalam urusan administrasi. Nah, ada perangkat desanya di sini, ada kasihnya. Terus ada apanya? Selain dari kasih nanti bagiannya ada tugasnya di bawah kepala desa, ada kaurnya. Terus nanti yang kerjasama dengan desa juga
ada kepala dusun, nah terus ada RT, ada RW, nah itulah dari bagian-bagian desa ya. Nah itu secara garis besarnya. Nah untuk tugasnya hari ini, silakan yang ini dibagi 2 kelompok, nanti bikin analisis atau pengamatan dari materi tentang struktur lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan. Nanti di kecamatan itu ada apa aja, di desa itu ada apa aja, dan tugasnya untuk apa ya. Silakan buka buku paketnya, silakan. Nah, untuk sementara kelas 4, Ustazah kasih tugas untuk mengerjakan, untuk menganalisis tentang pemerintahan yang ada di desa dan di kecamatan. Nah, sementara sekarang untuk kelas 5. Untuk kelas 5, materi yang akan dipelajari hari ini adalah tentang NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cung, itu mah singkatannya, kalau pengertiannya Cung yang tahu? Nah, Negara Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI adalah bentuk dari kedaulatan bangsa Indonesia yang merdeka, di mana seluruh wilayahnya dari Sabang sampai Merauke itu diatur oleh satu pemerintahan, yaitu yang ada di pusat. Nah, pemerintahan yang ada di pusat itu yang mana? Hah? Yang disebut pemerintahan pusat itu? Ada presiden, ada wakilnya, ada menteri, terus ada DPR, ada MPR, ada Mahkamah Agung. Nah, itu adalah contoh dari lembaga-lembaga yang ada di pusat. Nah, dari pusat ini nanti turun ke daerah-daerah yang dipimpin oleh siapa? Gubernur. Terus kalau kabupaten, bupati. Kalau kecamatan, pacamat. Kalau desa, kepala desa. Nah, nanti di bawahnya ada RW dan RT ya. Nah, itu meskipun dari pusatnya semua peraturan itu sama dari pusatnya, tapi setelah masuk ke wilayah-wilayah atau ke kabupaten-kabupaten, nanti akan disesuaikan dengan otonomi daerah tersebut. Ada yang disebut dengan perda. Meskipun dari pusatnya sama, tapi setiap wilayah itu peraturan akan ada sedikit perbedaan. Wilayah ini sama ini beda. Karena wilayah yang ada di Jakarta tidak bisa disamakan dengan yang ada di mana? Di yang jauh itu? Di Papua atau di Kalimantan, karena emang letak wilayahnya beda. Secara ekonomi beda, secara kependudukan juga beda. Nah, NKRI ini karakteristiknya ada yang apa aja? Karakteristik dari NKRI, ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena NKRI itu sifatnya menyeluruh. Hah? Gotong royong. Nah, dari segi wilayah dulu. Meskipun berbagai beda wilayah, tapi tetap memiliki peraturan yang sama. Ada yang dari segi wilayahnya, ada daratan, ada lautan, di setiap wilayah itu berbeda-beda. Tapi peraturan yang diberikan dari pusat itu sama. Terus dari segi pemerintahan juga sama. Nah, itu dari segi wilayah, terus dari segi pemerintahan, ada juga dari kebangsaan, terus dari segi hukum, terus dari sistem pemerintahannya seperti apa. Nah,
Silakan tugasnya hari ini tuliskan atau analisis tentang NKRI ini. Dari mulai pengertian NKRI, menurut kalian apa sih? Terus ciri-cirinya apa? Terus kenapa harus ada persatuan dan kesatuan dalam NKRI? Ya, boleh dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya udah dibagi kemarin. Nanti ada yang ke depan membacakan kesimpulan dari hasil belajar ini ya. Nah, udah selesai kelas 4, sementara kelas 5 silakan mengerjakan. Kelas 4 udah selesai? Dah, sok boleh maju. Satu yang boleh membacakan kesimpulan dari tugas kelompok tadi. Fadil. Nah, mana? Tadi. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu di tingkat desa, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa adalah pelaksana utama yang mengolah administrasi pembangunan daya pelayanan langsung kepada masyarakat. Mereka didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 dari kelas 4 ya. Selanjutnya silakan, udah beres kelas 5? Nah, sok boleh maju perwakilannya. Boleh. Sebutkan kesimpulannya. Tadi Itu. oh, nah, sok sini. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wujud kedaulatan bangsa Indonesia yang merdeka, di mana seluruh wilayah dan kekuasaan berada dalam satu kesatuan di bawah pemerintah pusat. Meskipun dengan pelimpahan wewenang kepada daerah melalui otonomi, karakteristik utama NKRI mencakup kesatuan wilayah dari Sabang hingga Maluku. Ya, sudah, terima kasih untuk Naila yang sudah menyimpulkan tugasnya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Untuk kelas 4 tadi sudah membahas tentang lembaga pemerintahan yang ada di desa dan di kecamatan. Terdiri dari berbagai perangkat yang di desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, dan berbagai bidangnya. Begitupun dengan yang ada di kecamatan, ada camat, ada sekretaris camat, dan ada bagian-bagiannya, kasih-kasihnya. Dan untuk kelas 5 tentang NKRI, yaitu negara yang berdaulat, yang merdeka, yang semua diatur atau dikendalikan oleh negara pusat, baik dari segi wilayah, kebangsaan, republik, hukum, dan tatanan pemerintahan itu sudah diatur dari pusatnya, tetapi nanti ada pembedaan di tiap wilayahnya menurut kebijakan daerahnya masing-masing. Nah, ada kaitannya antara materi NKRI dengan perangkat desa. Nah, desa dan kecamatan ini merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang harus ada di pemerintah. Kalau tidak ada desa dan kecamatan, itu apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat itu tidak akan berjalan atau tidak akan sampai ke masyarakat-masyarakat yang ada di pelosoknya ya. Jadi harus memiliki kesatuan di dalam negara Republik Indonesia, mulai dari lapisan pemerintahan pusat sampai ke lapisan pemerintahan paling bawah, yaitu di desa dan kecamatan. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Mengerti semua? Ya, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat tambahan ilmu yang baru. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin.